Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri, aktifkan lonceng notifikasinya. Hey, di tahun 2019 ini banyak smartphone flagship yang dirilis. Tapi kalau misalnya kalian mencari dengan kualitas dan fitur terbaik, mungkin Samsung Galaxy Note 10 ini menjadi pilihan yang cocok buat kalian. Oke, sebelumnya aku pengen ngucapin selamat buat Gadgetmart ya, karena telah dianugerahi oleh brand Samsung Top Arsiper Retail. Jadi bisa dibilang Gadgetmart ini sebagai retail terbaik yang menjadi mitra buat Samsung. Yap, jadi rekomendasi banget buat kalian untuk belanja smartphone Samsung di Gadgetmart. Oke, kita langsung ke desain smartphone-nya aja. Jadi kalau misalnya aku melihat sih, mungkin aku sekilas kayak merasa dijapu aja dengan pendahulunya Samsung Galaxy Note 9. Tetapi yang memang benar-benar baru banget itu dilihat dari bagian depannya. Bagian depan ini memang benar-benar kayak full, hampir full. Pokoknya nggak ada lagi bezel di bagian atas sini. Kalau misalnya kita mengingat kayak Samsung Galaxy Note 9 kemarin itu masih ada di sini. Ada bezel di bagian bawah dan atasnya. Kameranya di dalam layar. Untuk di bagian belakang ini aku dapat yang warna silver ya ini. Jadi kayak cermin. Bodinya memang asli glass, mungkin semua orang tahu namanya Samsung, kualitas body itu memang real glass, bukan polikarbonat yang menyerupai kaca. Kemudian di bagian belakang ini ada kamera, kameranya berjajar ke bawah ya, berjajar ke bawah. Ada 3 lensa kamera di dalam satu kesatuan kameranya ini, dan kemudian ada flashnya, kemudian ada sensor di bagian sampingnya. Ini di bagian atas ini kita bisa lihat di sini ada lubang mikrofon video recording, kemudian ada lubang ini infrared ya, infrarednya. Kemudian di sini ada baki slot SIM atau memory card. Untuk di bagian sisi kanannya ini polos, nggak ada apa-apa, nggak ada lubang, nggak ada tombol. Untuk di bagian sisi bawahnya ini di sini ada lubang mikrofon telepon kalian ya, kemudian ada ini chargernya, lubang chargernya ini Type C, bukan yang biasa ya. Kemudian di sini ada lubang tempat speakernya, dan di sini ada S Pen. Tuh S Pen-nya. Nah, S Pen-nya ada di sini. Sisi kirinya di sini terdapat ada tombol power dan tombol volumenya. Dan bentuknya itu mengotak gitu ya. Kalau misalnya digenggam itu ya solid aja sih, enak digenggam, dan ya namanya Samsung ya. Ya pasti solid lah menurut aku, nggak ringkih-ringkih banget bodinya, apalagi memang asli kaca gitu loh. Pokoknya untuk desain keren, mantep, dan full banget layarnya. Gue suka banget dengan Samsung Galaxy Note 10 ini. Untuk layarnya ya mungkin seperti ku bilang di desain di awal, ini layarnya memang benar-benar hampir full. Tapi kalau aku pandang sih nggak benar-benar full banget ya. Masih ada bezel yang sedikit terasa tebal di bagian bawahnya. Dan kemudian juga untuk layar, mungkin siapa saja pasti tahu namanya Samsung Super AMOLED display layarnya. Jadi kalau menurut aku sih, pengalaman pribadi aku, namanya Super AMOLED display ya. Aku sekarang syutingnya di luar ruangan, di outdoor gitu ya, dan kalian bisa lihat Samsungnya tetap jelas saja layarnya kelihatan. Jadi kita bawa di bawah sinar matahari sekalipun layarnya tetap clear dan mudah kita lihat. Sedangkan mungkin untuk layar smartphone berjenis IPS itu mungkin sedikit kesulitan aja kita ngelihat. Ya itu sih kelebihan Super AMOLED yang dimiliki Samsung ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan spesifikasinya, kalian bisa sambil lihat di kolom yang aku sajikan. Itu spesifikasi smartphone Samsung ini. Ya, jadi aku bahas tampilan dulu. Mungkin kita tahu namanya Samsung ini pasti gimana ya, tampilannya itu ya gitu-gitu doang gitu loh, kayak nggak berubah-ubah ya, gitu-gitu doang. Dan untuk seri Note 10 ini kayaknya aku ngerasa ini fresh banget tampilannya ya. Jadi misalnya kalian membuka di bagian luar, di bagian app draw, di app draw ini kelihatan
gede-gede, maksudnya besar-besar. Icon antar aplikasi itu jumbo-jumbo semua gitu loh guys. Kalau misalnya mungkin Samsung yang terdahulu, TouchWiz UI terdahulu itu masih terlihat kecil-kecil. Dan kemudian untuk kita buka bagian menunya, kita swipe ke atas gini kelihatan menunya. Menunya ini aku nggak ngerti juga sih apakah memang ini untuk spesial Note atau mungkin seri Samsung lain apakah begini juga. Cuman untuk Note 10 ini dia kelihatan gede-gede layar ininya, ikonnya besar-besar. Jadi ini multitaskingnya mungkin dari dulu zaman Samsung dulu itu Samsung itu nggak pernah menggunakan multitasking kartu berjajar ke samping. Tapi sekarang aku sempat kaget sih kok Samsung menggunakan kartu berjajar ke samping. Mungkin karena ini paten punyanya iOS kan kartu berjajar ke samping seperti ini kan. Kalau Samsung mungkin kalau ngikut-ngikut iOS mungkin jadi masalah. Tapi ini pertama kali aku lihat Samsung menggunakan tampilan multitasking yang bergeser ke samping gini. Kayak kartu berjajar ke samping. Ya, jadi tampilannya fresh lah menurut aku. Tampilannya fresh dan terasa baru aja TouchWiz UI-nya daripada Samsung yang kemarin, yang seri-seri sebelumnya. Karena ini Samsung seri Note, jadi khasnya S Pen nih. Jadi ada beberapa fitur S Pen yang benar-benar baru dibawa oleh Samsung Galaxy Note 10 ini. Ya, jadi misal nih aku kasih tahu. Ada fitur mengganti tulisan tangan kita menjadi tulisan digital. Jadi Samsung Note 10 ini bisa banget kalian gunakan untuk mengganti tulisan kalian di dalam Note ini menjadi tulisan digital. Itu ada yang namanya coretan AR. Ya. Jadi di sini aku awalnya sedikit kagum sih melihat fitur ini gitu loh. Karena kayaknya ini fitur pertama yang belum ada smartphone yang bikin seperti ini. Jadi coretannya ini aku sambil contohkan dan aku beritahu hasilnya di sini. Ini aku record ya. Jadi ini kita bisa bikin AR itu kayak stiker yang nempel di bagian wajah kita. Dan di sini kita bisa gambar AR-nya sesuai dengan kehendak kita sendiri. S Pen di Note 10 ini untuk mengendalikan kameranya. Jadi kalian bisa lihat. Nih, geser ke atas. Jadi dia ikut tergeser ke atas. Atau misal kalian bisa pengen menggeser fiturnya, geser ke samping. Keren banget kan? Jadi itu beberapa fitur terbaru yang dibawa oleh Note 10 yang kita gunakan pakai stylusnya. Jadi di sini ada fitur yang namanya Video Focus Live. Ya mungkin bisa dibilang Video Focus Live ini kayak fitur apa ya? Kalau misalnya di kamera itu fitur bokeh. Biasanya Focus Live ini hanya bisa untuk foto. Tapi untuk seri Note 10, Video Focus Live ini berarti kita record. Jadi kita record hasilnya bokeh seperti foto. Ini aku coba video bokeh ya. Langsung dan kalian bisa lihat itu hasil videonya aku tampilkan di sebelah. Itu memang benar-benar bokeh. Asli sumpah keren. Anjay. Tapi mungkin karena ini bisa dibilang software jadi tidak sempurna banget seperti DSLR asli, tapi ini bisa dibilang suatu inovasi atau mungkin terobosan yang keren banget diberikan Samsung buat kalian yang beli ini smartphone. Keren banget. Dan kemudian ada lagi fitur zoom in mic. Jadi bisa dibilang fitur zoom in mic ini cocok banget buat kalian yang pengen record konser. Di mana ada sumber musik, kalian zoom, itu bakal jelas terdengar gitu. Jadi misalnya kalian pengen ada live atau mungkin konser, kalian pengen ngezoom artisnya nyanyi, kalian zoom, itu bakal jelas suara artisnya. Nggak afdol banget kalau misalnya gue nge-review nggak menunjukkan hasil video recording dan hasil kameranya sedetail-detailnya buat kalian. Jadi ini aku coba foto ya. Ini aku lagi di outdoor ya. Aku coba foto di outdoor dan kemudian di indoor di tempat gelap. Bagaimana hasil video dan fotonya, kalian cek seksama.
Ini hasil video kamera belakangnya. Jadi ini tempatnya ini sebenarnya gelap banget. Nggak begitu terang gitu loh. Tapi ini hasilnya 60 frame per second. Jadi memang benar smooth banget hasil video recording kamera belakangnya. Ini untuk video recording kamera belakang di outdoor. Ini lagi panas-panasnya. Kenapa ya aku suka banget sumpah. Ngelihat smoothnya, hasilnya ini smooth banget gitu loh. Gue suka banget. Dan hasilnya tajam banget. Pergerakannya asli smooth banget. Gue suka banget. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Ya, seperti itu. Ini di outdoornya ya. Dan kemudian ini hasil video recording kamera mukanya. Ini aku di outdoor, di luar. Kalian bisa lihat. Aku coba jalan ya. Gimana menurut kalian hasilnya? Dan ini video recording kamera belakang, bukan kamera mukanya. Ini tempatnya gelap ya, tapi hasilnya nggak jadi gelap-gelap banget gitu. Aslinya tempatnya gelap, lampunya mati. Bisa lihat kan? Tempatnya gelap tuh, tapi hasilnya cukup terang dan bagus gitu loh. Aku suka banget. Jadi gimana menurut kalian kualitas kameranya, video recordingnya, dan soundnya? Coba kalian komen di bawah. Kira-kira tertarikkah kalian ingin membeli Samsung Galaxy Note 10 ini? Coba kalian komen di bawah. Oke. Dan mungkin ke depan, besok atau lusa aku bakal bikin versusnya ya, bikin video versusnya. Ini Samsung Galaxy Note 10 ini dengan Samsung Galaxy Note 9. Kira-kira mana yang lebih sesuai dengan selera kalian? Ya. Sampai jumpa di video review berikutnya dan video versus review berikutnya. Jika ada salah kata, review mohon maaf. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Refri ini. Salam.